Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Khususnya kepada sahabatku santri wa santriat dimanapun antum berada, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi muhkamil ahkam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Al-ayah ay tamimil ayah. Jadi sesungguhnya innalladzina, orang-orang yastakbiruna yang sombong, an ibadati, terhadap ibadah kepadaku, kata Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka orang-orang tersebut mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah, dakhirin, dalam keadaan rugi dan hina. Maka janganlah sombong terhadap ibadah kepada Allah. Ketika teman kamu bertanya, kenapa kamu enggak sholat? Wah, sholat itu buat apaan? Enggak enak, sholat itu enggak dapat uang. Kenapa kamu enggak mempelajari ilmu agama? Buat apa? Enggak ada artinya. Buat apa kamu pesantren? Dapat uang enggak? Apa enggak? Jadi ketika ada orang yang menghina, menyepelekan, merendahkan apalagi hukum Allah, maka orang tersebut sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah, dakhirin, dalam keadaan hina dan rugi. Maka dari itu jangan sekali-kali kita menyepelekan hukum, jangan sekali-kali kita menyepelekan sesuatu hal yang telah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Semoga kita tidak termasuk. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang kedua, kita tidak boleh berburuk sangka terhadap seseorang yang tidak kita ketahui tentang kehidupannya, yang tidak kita ketahui tentang perjalanan hidupnya. Jangan pernah berburuk sangka. Ada satu cerita bahwasanya ada seorang laki-laki, dia pekerjaannya pengembala kambing. Pada suatu ketika dia membawa kambingnya ke hutan, ke kebun. Setelah ia datang di tempat, tali yang ada di kambing tersebut dia ikatkan ke pepohonan. Lalu kemudian laki-laki tersebut, si pengembala kambing tersebut, dia tiduran di pinggir kambing yang ia gembala. Lalu kemudian datang setan menggodanya. Setan menggoda pikiran, akal, otak, hati si pengembala tersebut. Setelah itu si pengembala tersebut melihat kambing tersebut, dia tergoda. Lalu apa yang terjadi? Dia tergoda oleh setan, maka kambing tersebut dia hantam. Maksudnya dizina. Sama manusia dengan binatang pun zina. Naudzubillah. Lalu kemudian ada 3 anak kecil yang sedang main di kebun tersebut. Dia lari-lari di sekitar orang yang sedang melakukan zina dengan kambing tersebut. Lalu anak kecil tersebut ketika lari-lari terdengarlah oleh laki-laki yang sedang melakukan zina bersama binatang. Lalu ia lari ke rumahnya. Dan mengatakan kepada istrinya, jika ada orang yang datang ke sini, siapapun dia, bilang aku tidak ada. Setelah itu datanglah ada laki-laki, tetangganya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata istrinya, ada apa pak? Suaminya kemana? Nggak ada di rumah. Oh, tadi saya lihat itu sendalnya juga masih ada, dia masuk ke rumah tadi habis di kebun kan. Nggak ada beneran, kata istrinya. Setelah itu laki-laki tersebut yang menanyakan suaminya mengatakan, kok kayak ketakutan, ada apa gitu kan? Saya ada perlu penting. Lalu istrinya masuk ke dalam rumah, berbicara kepada suaminya, mengatakan bahwasanya, Mas, tetangga kita yang nanyain itu sudah tahu bahwa Mas ada di dalam rumah. Terus kata suaminya, bilang sama dia bahwasanya aku nggak ada di rumah. Dia sudah tahu Mas ada di rumah, pokoknya bilang aku nggak ada di rumah. Karena istrinya takut sama suaminya, dia balik lagi bilang ke laki-laki tersebut yang menanyakan suaminya, nggak ada di rumah. Pak, kok kamu bohong? Aku tahu, saya tahu dia itu ada di rumah tadi, masuk ke dalam rumah ini. Lalu kemudian istrinya tersebut masuklah.
Si istri tersebut masuk lagi ke dalam rumah dan mengatakan kepada suaminya, "Mas, dia sudah tahu bahwa Mas ada di rumah." Karena suaminya ini merasa marah, dia mengatakan, bilang sama laki-laki tersebut, tetangga yang menanyakannya, "Kamu mau ngapain kesini? Ada urusan apa dengan saya? Jangan ngurusin hidup orang. Kambing-kambing saya yang menghantam saya yang zina sama kambing saya. Kamu mau ngapain?" Loh, laki-laki tersebut bingung. Tetangganya itu bingung, yang menanyakan si pezina dengan kambing ini bingung. "Ada apa kamu marah-marah?" "Saya kesini mau bayar hutang. Mau bayar utang dulu. Saya pernah berhutang sama kamu. Saya kesini mau bayar utang. Kok kamu ngomongnya kambing-kambing saya yang menghantam saya yang zina dengan kambing saya, maksudnya apa?" "Oh, berarti kami ini habis zina sama kambing." Nah, apa artinya? Padahal tetangganya tadi datang ke situ bukan menuduh dia habis zina sama kambing, tetapi pikiran yang zina sama kambing tersebut, pikirannya dia berburuk sangka. Kenapa? Karena waktu dia melakukan zina sama kambing tadi, ada anak kecil lari-lari. Pikiran dia itu, jadi anak kecil itu lapor kepada tetangganya bahwa orang ini zina sama kambing. Padahal anak kecil itu tidak tahu, dia sedang main saja gitu. Jadi itulah, orang yang berburuk sangka terhadap orang lain itu akan hancur dengan kelakuannya, akan dipermalukan dengan dengan kelakuannya sendiri. Maka dari itu, kamu tidak tahu dengan apa saja yang telah aku lewati, maka kamu jangan pernah mengatakan sesuatu hal yang tidak kamu ketahui tentang aku. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.